Gue sekarang lagi di Seoul, Korea. Dan sekarang gue lagi di Tokyo, Jepang. Dan dalam 24 jam gue bakal bandingin Seoul versus Tokyo, mana yang lebih bagus. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Kita sarapan di sini dulu ya guys. Kita sarapan dulu guys. Ini cafe lucu-lucuan. Of course, Sherin yang nyari dan selalu dapat tempat yang estetik. Ini apa nih dalamnya? Lucu banget. Yogurt bowl isinya granola, mangga, sama keju. Pernah denger gak yogurt makan sama keju? Kombinasinya kayak petasan. Terus ini juga ada smoked salmon ya. Kayaknya at this point aku udah agak capek makan makanan Korea, makanya butuh kayak refreshment. Ya ini western banget sih. Cheers. Cheers. And of course ice americano. So good. That guys. Cheers ya. Seger banget. Yogurt ini tuh kayak es krim. Ini makanan orang sehat banget. Kental banget. 9 dari 10 gue kasih. Hari ini hari terakhir kita di Seoul, nggak gitu banyak itinerary sih, cuman kayak ke tempat-tempat cute, belanja, shopping, lihat-lihat. Come along guys, yuk jalan-jalan. Guys, panasnya gila. Untung kita bawa umbrella ya. Ini benar-benar luar biasa. Sebenarnya nggak sepanas, belum sepanas summer sih, cuma udah mulai panas banget. Keringetan. Sebagai pasangan yang baik kita temenin cewek yang belanja. Ups, kita masuk ke Grand Han. Parfum kata Sherin. Enak nggak wanginya? Kenceng ya? Oke. Atau kamu mau bau yang ini? Ini bau ketek lebih enak. Yang gue suka Seoul itu dikelilingin sama gunung-gunung, jadi tengah kota kita bisa ngeliat ke nature juga. Gokil. Kalau di Korea kalian akan selalu nemuin utensils atau sendok garpu tuh di bawah meja ini. Jadi mejanya di atasnya tuh pasti lebih clean, lebih simple. Dan mereka utensilsnya tuh selalu pakai bentuknya kayak begini. Dari stainless steel dan sumpitnya tuh super tipis. Agak sedikit susah dipakainya, sendoknya juga panjang banget, selalu bakal kayak gini. Dan dapat minuman air putih yang pakai stainless steel atau pakai yang plastik, tapi selalu dapat minuman. Dan gua nggak tahu kenapa cupsnya tuh selalu most of the times dapetnya yang kayak gini ya, yang plastik. Bukan plastik deh. Hari ini gue pesen steak sama telur, dan Sherin pesen ayam sama cheese. Let's go, let's mix. Dan harganya menurut gue masih oke banget sih. Dua ini kita kena 400.000, which is not bad considering kita di daerah bagus dan ini restoran lumayan terkenal. Jadi in terms of pricing, Korea menurut gue oke banget. Cheers guys. Menurut aku Korea itu makanannya juga untuk bagi-bagi. Makanya kalian sering banget kalau Korean food tuh side dish-nya atau bancangnya banyak banget itu buat sharing-sharing. Whereas kalau di Jepang aku pikir lebih ke arah solo food ya. Bener banget. Mereka makan sendiri, ramen sendiri gitu. Even di fast food restoran di Jepang, kebanyakan mereka tuh yang kayak bilik sendiri gitu. Makanya sih sini kok di sini jarang banget orang ngeliat orang makan sendiri gitu ya. Dan di Korea karena mereka masak nasinya di dalam pot seperti ini, kadang tuh nasinya berkerak, tapi mereka biasa kasih teh hangat atau air panas, kita siram lagi dan jadilah seperti bubur kayak gini ya. Namanya nurungji, jadi nggak ada sisa sama sekali, kita makanin lagi di kerak-keraknya. Justru ini yang the best partnya nih guys. Jepang kayaknya nggak ada ya kayak gini ya. Di Korea kalian juga hampir nggak bisa pakai Google Maps, jadi mereka ada map sendiri namanya Kakao Map. Ini lebih akurat, lebih bagus, jadi make sure kalian download ini. Google Map cuma buat lihat review, tapi nggak bisa buat navigasi. Dan sekarang kita mau lanjut ke tempat selanjutnya. Di sini buat jalan kaki juga pedestrian road-nya enak banget, dan menurut gue walkable city itu membuat healthy people. Karena di sini orangnya slim semua, kayak langsing, nggak ada yang overweight gitu ya, jarak banget. Dan itu part of it karena ya memang enak banget buat jalan dua kota ini ya. Ya even oma-oma aja tuh masih sehat banget ya. Masih tegak, masih naik tangga, masih hebat. bawa barang gitu loh, wow hebat banget. Gue cuma berharap Jakarta atau Indonesia punya jalanan kaki segede gini di mana-mana ya, karena ini enak banget guys, hidup tuh jadi kayak sehat banget lah berasanya. Kesejahteraannya jompang banget. Look at the background. Seoul is so beautiful. Pro tip, kalau mau ke Seoul jangan musim panas, sakit banget sih panasnya. Mending fall atau spring atau winter juga parah sih di sini sebenarnya. Perbandingan Subway Korea versus Jepang. Kita sekarang lagi di Korea dan gue mau kasih tunjuk kalian caranya. Yuk, percaya gue kalau ke Korea harus bawa cash. Karena di sini Subway-nya walaupun negara maju ya, nggak cashless. Negara-negara yang enak itu tinggal tap credit card, tapi di sini nggak bisa. Lo harus beli kartunya itu dan itu kartu harus beli pakai cash. Jadi gue beli single card ini setiap kali gue mau naik Subway. Agak ribet sih, cuman
Ya sudahlah, yuk let's go. Dan kita masuk ke dalam subway-nya. Di belakang kita ada pintu yang untuk menghalangi biar orang nggak jatuh kalau masuk subway-nya. Bagus ya, overall bagus, cuman agak sedikit tua aja vibes-nya sih. Tapi di Korea tuh semuanya subway ada pintunya loh. Di Jepang ada beberapa yang enggak. Kayak di Shibuya atau Shinjuku gitu kan yang JR masih nggak ada. Iya, ini literally rapet. Sekarang kita masuk lihat dalamnya ya. Dalamnya gede banget sih guys, lebar banget ya. Buat berdiri masih nyaman. Dan subway-nya dia tuh sebenarnya modelnya beda-beda ya. Ada yang tempat duduknya masih pakai kain. Ini kayaknya masih pakai kain. Ada yang lebih modern lagi. Jadi ya macem-macem banget. Tapi vibes-nya dalamnya kayak gini. Kali naik kita kena 1.550 won. Sisi gelap di Korea. Kalian pikir bersih, tapi di station-station yang besar masih ada orang-orang homeless kayak gitu ya. Saya majority bersih lah. Iya, maksudnya nggak mengganggu, numpang tidur doang di situ. Cuman itu adalah realitanya. Welcome to Myeongdong. Kalau kalian tahu di Jepang tuh ada Shibuya, Shinjuku. Myeongdong ini saudaraannya lah, vibes-nya sama. Kalian bisa lihat sendiri, di belakang udah rame banget. Kanan kiri toko-toko lucu. Yuk kita check it out. Sebenarnya ini idealnya malam karena lampunya bakal bagus banget, neon semua gitu. Cuman kita nggak keburu guys. This is our only time to explore Myeongdong. Semua background tuh gunung-gunung kok di sini bagus banget. Iya, karena Seoul surrounded by mountains. Jalanan ini kalian lihat sampai belakang sana tuh ada gunung. Areanya very touristy. Touristy banget. Jarang lihat orang Korea ya. Benar-benar turis semua dan ya toko-toko semua sih. K-beauty, toko sepatu di kanan, McDonald's, international restaurant and stores. Ini malam katanya lebih rame lagi. Ya, buat makan street food. Asik sih guys ini. Selamat datang di area Myeongdong. Gila rame banget. Di sini ternyata street food banyak banget. Kiri kanan toko kecil semua, toko kelontong semua nih. Dan ke Korea nggak lengkap kalau belum ke K-beauty-nya yaitu Olive Young. Ini yang nomor satunya ya. Udah nggak ada lawannya lagi kalau nyari apapun tentang kulit-kulitan. Olive got you. Ini kita cobain yang flagship store, jadi rame banget guys. Habis belanja di Olive Young, banyak banget dari kalian yang nanya skincare gue apa. Ini gue spill ya, banyak jalan-jalan sih guys. Muka jadi kinclong. Nggak, tapi jujur aja gue skincare nggak macam-macam. Yang penting UV, sunscreen tuh yang paling penting. Udah itu doang. Sebenarnya yang penting tuh Jin. Menurut aku genetik kamu tuh emang kayak mulus banget. Ini jujur, gue udah sedekat ini kayak nggak ada pori-pori aja. Ya, tapi banyak jalan-jalan sama jangan pakai UV sunscreen. Udah itu doang sih saran dari gue. Di Korea ada 3 convenience store yang paling gede, CU, GS25, sama Seoul. Tapi gue mau ajak kalian ke CU dan ada satu hal yang Jepang nggak punya. Langsung aja kita ambil. Kita bisa beli es batu, minuman paket, beli instan ramen, masak mie sendiri. I'm pretty sure di Jepang nggak ada yang kayak style kayak gini. Dan ini adalah definisi the real convenience store. Lu bisa masak, minum, semuanya di dalam store ini. Dan ini Shin Ramyun Gold, kamu nggak pernah lihat kan? nggak pernah, biasanya yang black. Yang black itu udah yang paling enak. Ini ada yang gold, ya? Kayaknya. Masih keras sih. Cheers guys. Kita lagi nyobain naik taksi di Korea. Kalau di Jepang katanya mahal banget. Di Korea ini kita jaraknya kurang lebih 35 menit, 200 ribuan. Oke ya? Oke sih. Kita udah beberapa kali naik taksi di Korea dan so far mobilnya bersih. Bagus, ya. Bersih, nggak tua. Thank you, annyeonghaseyo, kamsahamnida. Alright guys, welcome to House Nowhere. Ini satu gedung isinya brand-brand Korea yang katanya wajib beli kalau misalnya kesini, kayak Gentle Monster, Tamburin. Let's check it out guys. Bagus banget dari luar ya. Kayak sekilas tuh kayak gedung parkir ya. Iya sih, nggak salah sih. Gedung parkir bener. Wow. Kita kayak lagi di farm gitu. Lucu banget. Kamu depan brokoli deh, biar orang tahu. Guys, look at the size of the broccoli. Itu Sherin dan brokolinya. Udah direbus belum? Dan itunya lihat deh. Buat bercocok tanam. Lucu ya? Gentle Monster
punya design store yang menurut gue keren banget sih. Dan karena reason itu gue mau beli satu. Pernah nggak kalian ngeliat store kayak gini? Gila! Jualan kacamata tapi store-nya dibuat kayak begini, sekeren gini. Kayak orang pas masuk tuh ada kayak wow factor-nya loh. Dan gak cuma desainnya, tapi kayak kualitasnya tuh menurut gue ini definisi ada harga, ada barang sih. Ada harga, ada kualitas. Iya, soalnya kita ngeliat kayak brand-brand kayak Blue Elephant, Double Lovers yang mirip-mirip, cuman beda. Beda banget kualitasnya. Gitu bener-bener pas dipakai tuh beda, berasa kayak high quality. Kita bukan salesnya ini ya, Daniel Monster guys. Dan cocok sama mata orang Asia. I like it. Keren. Keren banget. Kamu tuh cocok segala kacamata sih, jujur aja ya. Kamunya yang keren, bukan kacamatanya. Thank you ya. Iya. Ya udah beliin satu CO. Ya udah, pilih yang mana? Ya Bas, aku keluar dulu ntar ya. Kamu pilih-pilih dulu coba. Kok gelap ya? Agak gelap ya? Atau gimana? Dulu kacamatanya. Gelap atau gimana sih? Halo, nggak usah norak. Oh, kacamata. Tadi nemu di dalam ini bagus juga gue pakai aja sih guys. Oh, agak gelap ya? Intinya Menutup malam ini dengan kultur Korea yang banget, yaitu makan dan minum di Pocha. Pocha itu kayak warung lah ya, kayak tongkrongan malam-malam nyantai pakai kursi plastik merah, makan di luar dan minumnya soju. Cheers while in Korea. Chan. Wow, kayak air ya. Rasanya kayak air. Gila, di depan kita udah pada rusuh semua. Orang-orang pada kobam semua di sini ya. Soalnya gue nggak pernah dengar orang Korea seberisik ini sih. Jadi ya, mereka udah oleng banget. Cheers. Tapi kayaknya kultur minum-minum sambil makan ini Jepang sama Korea mirip-mirip 11-12 lah ya. kayak kalau Jepang izakaya, kalau ini pocha. Tapi mirip makanannya tuh yang kayak goreng-goreng kecil-kecil. Buat berbagi. Buat berbagi, buat sharing, exactly. Kalian tahu ini bakal jadi serem banget atau jadi enak banget ketika menunya tuh bahasa Korea semua. Dan kita salah-salah nunjuk aja. Gue nggak tahu ini apa actually ya. Kayak daging ham gitu kelihatannya. Lucu ya. Kayak jeli-jeli gitu deh. Ya udah, cheers. Gimana, Bes? Oh, kok asin banget ya? Ini enaknya pakai ramen sih. Keasinan, daging ham ini. Asin banget. Asin banget. Ini kayak makan garam gila, Bes. Kalau tadi kamu nyendokin garam ke mulut kamu ini. Kalau pesen, kayak gini sih? kita pesen ini juga. Nah, kalau kalian tadi udah lihat soju kita shot, ternyata di sini minumnya tuh dicampur sama bir. Namanya Somek ya? somek. Baru kita campur satu shot soju. 30 soju, 70 bir. Yes, seperti ini. Gue bukan pemabok, tapi gue suka minum. Itu bukan kata-kata gue, itu kata-kata seseorang yang bijak di luar sana. Cheers to that, Chan. Emang kita jarang minum. Kita minum paling setahun 2 kali. Yes, karena ini spesial, kita ngajak kalian makan, minum the real Korean way, orang lokal. Di sini kalau nggak mabok, aneh sendiri sih jujur, karena semua orang minum di sini. Dan di Korea, anaknya nggak usah takut kejahatan, aman malam-malam. Hari ini kita udah jalan 16.000 langkah, jam 11 malam. Jadi ini worth it lah ya, makan makanan ini, minuman. Dan Sherin bilang adem, padahal 24 derajat. Oke sih, anginnya ya, anginnya segar. Chan! Kamsahamnida, keluar lagi pizzanya Korea, yaitu pancake, kimchi pancake. Yes, dan ini makan malam kita. Ini kita jadi mukbang tau, Beh. Tapi nggak apa-apa, video ini benar-benar kita nge-compare Seoul versus Tokyo karena besok kita akan flight jam 12 siang. Jadi kita cuma ada waktu 24 jam untuk keluar kota ini dan aku puas banget. Kamu puas? Aku selalu puas jalan-jalan sama kamu. Pancake. Yang garing sih. Ini agak terlalu mushy. Tapi tadi aku ngomong, orang Korea itu mereka udah dapat perfect combination makanan dan minumannya. Minumannya ini tuh segar banget. Bukannya gue encourage minum alkohol, tapi kayak ini tuh pairing yang dibuat Enak, ya. Apalagi kalau di makan surga. goreng. Enak banget. Makin malam ternyata Pocha makin rame ya. Emang harus malam-malam, sekarang udah hampir jam 12 dan orang-orang makin berdatangan guys. Emang cocok banget sih malam-malam. Guys, officially jam 12 malam dan kita udah menyelesaikan 24 jam di Seoul. Sekarang waktunya kita ke Tokyo, Japan.
Kalau belum subscribe, please hit dulu that subscribe button. Karena YouTuber mana yang terbang 24 jam dari Seoul ke Tokyo cuman buat ngebedain dua kota ini. Tapi ini adalah topoki terakhir ya di video ini, lihat tuh. Dan itu adalah bibimbap terakhir juga di depan kalian. Look at that. Karena habis ini kita bakal makan all Japanese food. Dan sekarang gue ngiler banget buat makanan Japan. So, let's go to Japan. Cheers guys. Sebenarnya nggak niat review pesawat, cuman hari ini kita naik JAL Dreamliner 787. Dreamliner tuh one of the best airline ya. Konfigurasinya pertama 242, jadi dapat banget privacy. Gue berdua sama Sharon di sini. TV-nya, user interface-nya tuh tua banget, tapi I really like it. Kayak old school memories banget, vintage. Look at this. Lihat deh guys, ini kayak oh my god. Ini throwback banget, zaman dulu banget ini. Dan kamu tadi bilang jarang ngelihat window yang bisa tinted gini kan? Instead of kayak ada gerainya, dia pakai button kayak gini guys. Coba pencet. Nah ini yang black, ini yang kalau misalnya terang. Aku nggak pernah bisa kayak gini, tapi ini aku bisa mengangkat aja. Ekonomi ya. Bahkan gue juga duduknya nyaman banget. Dan yang gilanya ini flight cuma 1,5 jam, tapi kita dapat fasilitas sebagus ini. Dan itu menunjukkan betapa bagusnya negara Korea dan Jepang. Nyaman banget. Dan justru sebenarnya yang lebih gilanya bukan di seat ininya, tapi di belakang. Nanti gue kasih lihat kalian deh. Jadi kalau kita jalan ke belakang dan kita masuk ke sini, lihat deh guys, betapa gedenya toilet di 787 Dreamliner Boeing ini. Look at that. Jadi gue bisa jogging di sini kali ya. Gede banget karena di sini ada diaper changing table. But ya, yeah, Korea and Japan 100 poin buat kalian semua. Semua orang bilang naik taksi di Jepang tuh mahal banget. Jadi kita hari ini bakal buktiin di Tokyo seberapa mahal sih naik Uber. Kita karena kopernya banyak banget, jadi harus mau nggak mau. Arigatou gozaimasu. Oke, old school banget taksinya ya. Jadi kena berapa duit? Aku nggak tahu. Kita bakal naik taksi 5 menitan, kena 600 yen guys. Masih oke sih. Karena menurut aku gara-gara kita pakai app Uber ya. Iya, pakai app Uber guys. Itu baru rate-nya tuh nggak pakai Argo, jadi masih make sense. Yes, masih lebih murah. Bisa nonton anime juga guys. Di sini ada TV dan kaca taksinya tuh surprisingly gede banget ini. Terang banget ya. Kayak berasa lagi di dalam akuarium gitu. Ininya juga kayak lagi di sofa rumah gitu ya. Nyampe. Gimana naik taksi sebenarnya nggak semahal itu ya ternyata di Jepang ya. Tapi kita juga cuma 5 menit bro. 5 menit doang juga sih bro. Dan sekarang kita cobain konbininya Jepang. Ini Family Mart, salah satu favorit gue. Let's go guys. Vibes-nya langsung beda banget. Di situ ada tempat buat makan. Jualannya lebih lengkap ya. Kayak buat keperluan sehari-hari dia jual ada baju, kolor, dan lain-lain. Alat tulis. Wah ini lengkap sih Family Mart yang ini. Ada printer, ada toilet juga. Tapi kita kesini bukan buat itu, kita kesini buat makanannya. Onigiri. Dan minumnya wajib yang sesuatu dari Suntory. Guys, untuk dua ini kita kena Rp40.000. Ini gue suka banget konbini store di Jepang tuh gampang banget ya. Dan ini rasanya enak banget, tapi sayangnya ini udah naik harganya 184 yen. Waktu itu kayaknya 150 kalau nggak salah, 160 deh terakhir gue datang ke sini. Tapi rasanya hopefully tetap sama ya, karena ini salah satu favorit gue yaitu tuna mayo. Cheers. Sama dulu kan kamu pernah bikin rating. Rasanya nggak berubah. Ini kalau nyampe Jepang, gue wajib selalu makan pertama tuh onigiri tuna mayo, wajib. Dan make sure kalian kalau makan jangan pergiin dulu karena sampahnya ini susah banget buang di Jepang. Jadi gue bakal buangnya di dalam Family Mart. Tapi by the way, tuna mayo yang terenak itu menurut gue di 7-Eleven. Ini gue kasih kalau nggak salah 8 dari 10 ya. Kalau misalnya Sevel 10 dari 10, enak banget. Unik juga ya, di Korea orang-orang ngantrinya di kanan, tapi kalau di Jepang di kiri. Karena ngikutin mobil nyetirnya di mana. Tapi sama-sama ngantri, sama-sama nggak ada yang seradak seruduk. Dan sekarang kita bandingin subway Korea versus Jepang. Ini di sorry. Ini di Jepang udah kelihatan rame banget dan lebih gede. Dan yang gue suka di sini toko-toko makanan, restoran banyak banget. Jadi kayak gue jujur bisa telat sih di sini. Makan dulu, ngapain dulu, baru naik subway. Yuk, let's go, langsung yuk. Gue sukanya di sini ya, tinggal tap gini, sas,
langsung lewat. Jauh lebih nikmat dan lebih efisien daripada Korea punya Subway untuk tap-nya. Sekarang kita lagi di tracknya, dan di sini kebanyakan ada yang ada palangnya. Kalau ada pun cuma setengah, dan kalau nggak ada ya langsung bisa jatuh. Kalau di Korea kan full semuanya ke cover. Pas banget kita lagi rush hour, udah kayak ikan sarden bener-bener di dalam sini. Di Jepang tuh orang dorong-dorongan banget. Iya, orang dorong-dorongan, cuman no hard feeling, kayak ya udah, karena emang gue butuh naik ini anjir. Awas lo gitu kan. Dan sini semuanya salaryman kan. Kita lagi nggak hoki banget sih. Orang lagi pulang kerja ini. Dan kita mau ke Shibuya lagi, ini bener-bener kayak yang ramenya tuh rame banget. Shibuya kalian udah tahu lah ya pasti. Nanti gue kasih tunjuk. Yuk ke Shibuya. Gila guys, rame banget. Ini realita kalau pulang kantor di Jepang kayak gini ya guys. Sisi gelap di Jepang juga. Kalau di Shibuya kalian bisa ngeliat banyak orang homeless di depannya. Anyway, Sherin pertama kali ke Jepang 2022. Shibuya masih renovasi sampai sekarang belum kelar. 2 tahun. Ada yang tahu nggak? Ada yang tinggal di Jepang nggak? Ini kapan kelarnya ya? Karena ini salah satu stasiun yang rame banget, tapi kenapa nggak dikelarin? Jadi kayak nggak ada space gitu loh. Sempit banget. Semua. Yes, welcome to Shibuya. Kalau 24 jam lalu kita di Myeongdong, sekarang di Shibuya tuh mirip banget vibes-nya, bener-bener rame, banyak lampu-lampu neon, restoran kiri kanan. Yuk kita makan dulu, gue lapar banget, pengen banget makan Japanese food, udah ngiler. Kita udah sampai tempatnya, 8.000 review, 4,3, ternyata part of Genki Sushi. Konnichiwa. Hai. Kapan Jepang? Inilah 100%. Arigatou gozaimasu. Oh, lucu banget. Kita bakal makan di sini. Makanya tadi aku bilang main. Lucu banget tempatnya guys. Iya. Lihat aja depannya kayak oh my god, warna-warni. Ini yang kita bilang kemarin, orang Jepang suka individual. Bisa makan sendiri guys di sini. Stationnya. Harganya lumayan affordable juga ya guys. 100 yen untuk satu menu ini. Bonito. Itadakimasu. Gila bos, 20.000 kualitas Jepang, enak banget. Cumi. Kalau di Korea soju dan bir, kalau di sini namanya highball, itu yang nomor satunya kita cobain. Ini adalah whisky campur air ya kalau nggak salah ya. Whisky campur air doang. Sama es batu, seger banget. Dan pesanan kita sudah datang lagi guys. Ini gue bertarung sama Sherin ya, piring mana yang lebih banyak numpuknya nanti. But this is so good bro, look at this. Dan semuanya tuh cuman kayak 20 ribuan. Aku nggak even tahu aku order apa, asal order aja. Dan enak. Kalau penasaran sushi favorit gue apa? Ini di depan mata kalian. Ini paling favorit gue. Ini nomor 1. Udah gak ada yang bisa ngalahin lagi karena gue suka banget dari kecil ini. Sampai uratnya keluar. Enak banget. Total hari ini gue 2.404 atau 271.000 makan sebanyak ini. Sharein 100.000 rupiah guys. Epic banget sih. Gila. Worth it. Sekarang kita bandingin shoppingnya kayak gimana. Kalau misalnya di Korea menurut gue lumayan affordable, lumayan banyak variasinya. Dan kalian tahu lah ya, Uniqlo kan dari Jepang, tapi mereka ada sister company namanya GU yang katanya mirip-mirip dan lebih murah. Mau shopping? Yuk. Oke, buat gambaran harganya ya, ini jeans kayak agak tipis sih, 2.990 yen. Dan di Jepang dan Korea itu mereka suka banget pakai basic guys. Jadi kalian lihat nih, warna-warnanya tuh warna-warna basic semua, nggak banyak corak-coraknya. Karena mereka katanya suka blending in, nggak suka kayak stand up sendiri. Jadinya ya warna-warna basic. Oke, ini kaos oblong putih 1.500 yen. Dan kayaknya bisa tax refund deh. Barang-barangnya mirip banget sama H&M dan Uniqlo, cuman menurut gua harganya di sini jauh lebih murah sih. Guys, nemu yang lucu-lucu. Ini bajunya menurut gua bagus banget sih, kayak unik gitu. Gue sering banget lihat kemeja jeans, cuman ini kantongnya ada 4. For that reason, I'm buying this. Bisa nitip bareng dong aku. Iya, bisa. Duit kamu bisa taruh sini, dolar taruh sini, Singapura dolar sini. Kalau lipstick, jangan ngomong. Dan harganya juga terjangkau ya, lumayan. Lebih murah daripada Uniqlo kan? Iya, lebih murah dari Uniqlo, for sure. Dan ada tax refund. Guys, kita belanja. Tapi menurut aku belanja Korea sama Jepang hampir-hampir mirip sih. Harganya, terus pengalamannya. Dibanding kalau misalnya belanja di Eropa itu kayak different experience banget sih. Mahal banget. Kalau di sini tuh masih masuk akal. Dan kita twinning guys. Kita unboxing, kita beli ini, kita twinning. Gemes. Ya, ntar besok pakai ya. Tos. Shibuya on the weekend.
Gue imagine setiap hari kayak gini sih. Isinya like 80% tuh turis semua guys. Rame banget. What do you think of Shibuya? I like it, but I don't like it. Same. Kayak like it tuh gara-gara semua di sini ada mau shopping mau makan, tapi rame banget. Setelah 24 jam di masing-masing kota, gue sadar satu hal. Gue suka dua-duanya. Tapi kalau kalian pengen seru dan spontan, Seoul bisa nungguin kalian. Kalau kalian mau ketenangan sambil tetap rame, Tokyo juga asik. Nggak ada jawaban yang salah, dan kalian harus coba sendiri. Tapi gue penasaran, kalian tim Seoul atau tim Tokyo? Kalau gue sih